dan ibu-ibu sekalian, ratusan miliar rupiah, jutaan dolar sudah terkirim ke sana. 4.400 ton bantuan logistik sudah terkirimkan ke sana. Kita juga akan mengirimkan bantuan makanan 10.000 ton beras dalam waktu dekat ke Palestina. Allahu Akbar. 10.000 ton beras dalam waktu dekat ke Palestina. 10.000 ton beras dalam waktu dekat ke Palestina. Allahu Akbar. Sekali lagi, bantuan Palestina 10.000 ton. Teman-teman sekalian, di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, suara kritis datang dari seorang pemuda asal Nusa Tenggara Timur. Bukan pujian yang dilontarkan, melainkan pertanyaan tajam tentang prioritas pemerintah. Kemerdekaan suatu negara itu biasanya identik dengan sukacita ya. Rakyatnya gembira ria dengan hari ulang tahun negaranya. Hari di mana rakyat memperingati bangsanya terbebas dari segala bentuk penjajahan bangsa asing. Tapi perayaan kemerdekaan Indonesia kali ini di bawah kekuasaan Presiden Prabowo di awal dan menjelang 1 tahun kepemimpinannya dipenuhi dengan isak tangis rakyat kecil di Indonesia ini. Perayaan 17-an kali ini benar-benar bukan kemerdekaan yang rakyat Indonesia dambakan, malah justru semakin bertambah penderitaan dan kemelaratan rakyat kecil. Bulan Agustus yang sebenarnya kita merayakan kemerdekaan dari penjajahan asing, malah bulan Agustus kita dijajah oleh sesama anak bangsa kita sendiri. Negara yang katanya kaya akan sumber daya alamnya ini nyatanya tidak dinikmati sepenuhnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Hasil sumber daya alam yang seharusnya menjadi pendapatan terbesar negara ini untuk kesejahteraan rakyatnya malah tak terlihat. Malah rakyatnya lah yang dipandang sebagai sumber pendapatan negaranya. Di mata pejabat dan para penguasa, rakyat dijadikan ladang bisnis. Di mata mereka, rakyat adalah uang. Lihat saja kebijakan pemerintah akhir-akhir ini yang malah justru rakyatnya dicekik dengan berbagai pajak. Apa-apa sekarang dipajakin. Pemerintah pusat memberatkan rakyatnya dengan aturan pajak yang mencekik rakyatnya sendiri. Belum lagi pemerintah daerah juga seolah mengamini kebijakan pemerintah pusat dengan membuat kebijakannya tersendiri, yaitu menekan rakyatnya dengan pajak yang mencekik. Contohnya seperti di Kabupaten Pati yang akhirnya membuat masyarakat Kabupaten Pati mengamuk dan demo lengserkan bupatinya. Mentang-mentang daerah diberikan hak otonomi untuk para kepala daerahnya untuk kemudian bisa mengatur daerahnya sendiri, malah justru otonomi itu mencekik rakyatnya sendiri. Sekarang apa-apa sedikit dipajakin. Putar musik di kafe, restoran, hotel dipajakin. Tuan pesta dapat amplop dari tamu undangan dikenakan pajak. Putar musik di tempat pesta dipajakin. Padahal pemilik lagu atau pencipta lagu tidak pernah meminta royalti apapun dari pemilik kafe, restoran, hotel maupun di tempat-tempat pesta. Malah pemerintah dengan tanpa hak yang mengambil keuntungan itu. Benar-benar ide yang tidak masuk akal kebijakan pajak di era Presiden omon-omon ini. Ini juga sama saja dengan pemerintah secara perlahan-lahan sedang mematikan industri musik tanah air. Dan ini sama saja dengan pemerintah sedang mematikan kreativitas industri musik tanah air. Sebab penikmat musik enggan putar musik kesayangannya karena takut dipajakin. Bahkan yang lebih gendengnya lagi, kafe, restoran, atau hotel yang putar suara kicauan burung sebagai ganti musik pun dipajakin. Benar-benar gendeng kebijakan pemerintah kita ini. Mereka sangat lihai sekali dalam memeras rakyat lewat pajak gendeng itu. Bagaimana kalau kita putar pakai suara babi atau suara sapi saja? Apakah pemerintah masih kenakan pajak atau tidak? Silakan dicoba. Tapi kalau mereka masih kenakan pajak juga, berarti ada yang tidak beres dengan pemerintah kita. Pemerintah kita sepertinya sedang sakit demam pajak. Mungkin sebentar lagi rakyat yang hirup udara pun dikenakan pajak. Rakyat kentut pun bakal dipajakin. Rakyat mau kerja juga dipajakin. Kalau semuanya dipajakin, maka sudah saatnya seluruh daerah di Indonesia ini harus bangkit melawan. Seperti halnya yang dilakukan masyarakat Pati hari ini. Sudah saatnya rakyat bangkit untuk melakukan revolusi besar-besaran. Sudah saatnya rakyat bangkit melakukan gerakan reformasi jilid 2 besar-besaran. Karena kalau semakin kita diam, maka penguasa semakin merajalela menindas dan merampas hak kita. Lucunya lagi, ketika rakyat masih ada yang susah, masih ada yang kelaparan, masih ada anak-anak yang stunting, program makan bergizi gratis yang belum merata di semua sekolah, minimnya infrastruktur di daerah-daerah pelosok, malah pemerintah omon-omon keluarkan anggaran yang begitu besar untuk pengadaan ribuan ton beras dan dikirimkan ke Palestina. Bayangkan pemirsa, 10.000 ton beras itu bukan jumlah yang sedikit. Tapi jumlah sebanyak itu sudah bisa kasih kenyang rakyat Indonesia yang masih kelaparan.
Bahkan Prabowo sendiri pernah mengatakan kalau masih ada rakyatnya yang kelaparan. Katanya juga ada anak-anak Indonesia yang pergi ke sekolah tanpa sarapan. Malah anehnya, pemerintah sendiri menggelontorkan dana yang cukup besar, sediakan beras 10.000 ton untuk Palestina. Masuk akalnya di mana coba? Ketika Presiden omon-omon mengatakan pemerintahnya harus melakukan efisiensi anggaran, malah anggaran dipakai buat dikirim ke Palestina. Lalu inikah yang dinamakan dengan efisiensi anggaran? Ketika rakyatnya masih banyak yang nganggur, banyak yang kehilangan lapangan pekerjaan yang sulit dicari dan lain sebagainya, malah presidennya sibuk buang anggaran jalan-jalan keliling Eropa. Pidato kesana kemari bak seorang diplomatis, isinya hanya omon-omon doang tanpa adanya aksi nyata. Lalu inikah kemerdekaan bangsa Indonesia yang sesungguhnya? Pemerintahan Presiden Prabowo kali ini ibaratnya gajah di pelupuk mata tak nampak, tapi semut di seberang lautan nampak jelas di mata penguasa. Rakyatnya sendiri dibiarkan atau bahkan dibuat kesusahan dengan segala macam kebijakan nyeleneh. Tapi rakyat bangsa lain malah lebih diutamakan. Lalu apakah ini yang dinamakan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Mana keadilannya kalau rakyatnya sendiri ada yang masih dianaktirikan? Kita dipaksa bayar pajak inilah, pajak itulah, malah hasil pajak kita dibawa angkut ke Palestina. Lalu inikah yang dinamakan menuju Indonesia emas? Ini menuju Indonesia emas, apa Indonesia cemas nih? Ketika rakyat Indonesia masih ada yang belum mendapat rumah yang layak huni, malah pemerintah sendiri berencana menampung orang Gaza di Pulau Galang. Pemerintah macam apa ini? Pemimpin kita pintarnya hanya omon-omon saja. Omon-omonnya normatif semua, tapi isinya kentut doang. Mau jadi apa negara kita ini? Kebijakan gendeng model begini, lalu masih bernyali maju Pilpres di 2029. Ndasmu 2029. Indonesia dipimpin oleh yang tua saja sama saja. Gaya kepemimpinannya malah terkesan kayak anak kecil. Begitupun dipimpin oleh anak muda hasil pembegalan konstitusi. Itu pun sama saja. Anak muda tapi gaya kepemimpinannya tua sekali. Tidak punya ide-ide yang inovatif dan kreatif dalam membangun bangsa ini selain hanya bagi-bagi skincare. Orang-orang sekelilingnya Prabowo pun lagi-lagi sama saja. Diisi oleh orang-orang oportunis. Diisi oleh orang-orang dari hasil bagi-bagi kue kekuasaan. Ketika rakyat bersikap kritis, ketika rakyat melawan dengan demo, Prabowo kemudian menuding para pendemo ditunggangi dan atau didanai oleh para koruptor atau pihak asing. Lagi-lagi pihak asing dan koruptor yang dijadikan kambing hitam. Seolah-olah aksi demo dan sikap kritis rakyat terhadap pemerintah adalah sesuatu yang aneh dan tabu. Sebegitu alerginya penguasa kita. Sampai-sampai demo dan sikap kritis yang dijamin oleh konstitusi pun dibegal dengan alasan karena ditunggangi atau dibiayai pihak asing dan para koruptor. Sementara itu Prabowo yang adalah Presiden Indonesia, yang notabene-nya pemegang kekuasaan tertinggi dan punya wewenang penuh atas jabatannya, tidak pernah membuktikan sedikit pun pihak asing yang ia tuduhkan itu. Tapi hanya omon-omon dan omon saja. Begitupun tuduhan dia terkait adanya keterlibatan para koruptor dalam setiap aksi demo. Padahal dia punya kewenangan penuh untuk menangkap para koruptor, tapi malah hanya sebatas lip service doang. Mana ada para koruptor mendanai demonstran untuk teriak-teriak sahkan RUU perampasan aset koruptor menjadi undang-undang. Ini adalah logika terbalik dari seorang Prabowo yang tidak masuk di akal sehat manusia. Mana ada maling minta orang-orang atau membiayai orang-orang untuk membongkar kasus malingnya. Begitu pula mana ada koruptor yang membiayai orang-orang untuk membongkar kasus koruptornya. Jelas-jelas bahwa logika Prabowo ini sangat-sangat terbalik. Padahal koruptor sesungguhnya ada di lingkaran Prabowo itu sendiri. Bagaimanapun juga untuk melindungi mereka agar kasus korupsinya tidak ketahuan, maka mereka akan menjilat penguasa biar tetap aman dan tidak diseret ke pengadilan. Begitu juga terkait dengan kemiskinan. Prabowo mengatakan ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membuat rakyat Indonesia agar tetap miskin. Menurut saya pernyataan ini juga sangat-sangat tidak berlandaskan pada logika dan akal sehat teman-teman. Seharusnya Prabowo bisa mengungkapkan siapa-siapa sajakah para pihak yang menginginkan masyarakat Indonesia ini tetap miskin. Apalagi Prabowo itu kan presiden yang punya wewenang dan kuasa penuh yang bisa memerintahkan bawahannya untuk membongkar setiap kasus-kasus tersebut. Tapi anehnya Prabowo hanya omon-omon saja tanpa nyali membuktikan omon-omonnya itu. Selama apa yang disampaikan oleh Prabowo itu tidak ada pembuktiannya, maka selama itu juga omon-omon dia itu hanyalah omon-omon kosong saja yang isinya fitnah belaka.
Satu kali lagi, HUT RI untuk pertama kalinya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo kali ini membawa duka yang mendalam buat rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Prabowo malah banyak melahirkan kebijakan-kebijakannya yang kontroversial. Kebijakan-kebijakan yang malah justru mendiskriminasikan rakyat kecil, mengorbankan rakyat kecil, dan membuat rakyat yang miskin malah semakin tambah miskin. Artinya, kalau kita tarik benang merah atas pernyataan Prabowo yang mengatakan ada pihak-pihak tertentu yang menghendaki rakyat Indonesia terus-terusan miskin, adalah karena dari hasil kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo itu sendiri yang memang sengaja menghendaki agar rakyat Indonesia ini terus hidup dalam kemiskinan. Bukan pihak-pihak yang dituduhkan Prabowo yang tanpa data itu. Akan tetapi, kebijakan pemerintah lah yang membuat rakyat terus-terusan hidup di dalam lingkaran kemiskinan itu. Pengaruh sistem juga lah yang membuat rakyat masih terus hidup dalam kemiskinan. Jadi wajarlah saja kalau rakyat kemudian protes. Protes karena kebijakan pemerintah, bukan protes karena didanai oleh pihak asing ataupun para koruptor. Sikap masyarakat itu juga ditunjukkan dengan pengibaran bendera One Piece sebagai ungkapan kekecewaan dan sakit hati yang mendalam ya. Sebab sampai sekarang belum ada tanda-tanda atau bukti nyata program Prabowo Gibran sudah berjalan dan menepati janji kampanye mereka. Nah, untuk saat ini, satu kali lagi, belum terlihat bukti nyata program kerja Prabowo Gibran sudah berjalan. Malah yang ada pemerintah Prabowo Gibran kelihatannya masih berjalan di tempat. Jadi teruslah kita mengibarkan bendera One Piece sebagai sikap protes kita atas ketidakadilan di negeri ini dan atas matinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Ya, teman-teman sekalian, sumbangan 10.000 beras ton ke Palestina memang tindakan mulia ya. Tapi pemuda ini bertanya, bagaimana dengan perut rakyat sendiri yang masih kelaparan? Di bulan Agustus ini bukannya sukacita kemerdekaan yang dirasakan, malah jeritan kelaparan yang terdengar. Tidak hanya itu, kebijakan pemerintah Prabowo juga menjadi sorotan. Hampir 1 tahun memimpin, apa yang sudah dirasakan rakyat? Pajak daerah meningkat, intoleransi merajalela, rekening bank diblokir, tanah disita, bahkan acara di rumah sendiri pun dimintai pajak. Kebijakan-kebijakan ini justru mencekik rakyat kecil, kata pemuda ini ya. Nah, teman-teman sekalian, pemuda ini bukan berbicara tanpa dasar, teman-teman. Ini adalah suara hati rakyat yang merasakan langsung dampaknya ya. Ini adalah potret buram yang kontras dengan gemerlap perayaan kemerdekaan. Nah, teman-teman sekalian, pemerintah perlu mendengar suara ini ya. Pemuda asal Nusa Tenggara Timur ini ya. Jangan abaikan jeritan rakyat sendiri. Mari kita sama-sama renungkan, sudahkah kemerdekaan ini benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita berdiskusi dengan baik ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa di share video ini biar video ini sampai ke telinga yang tepat ya. Bersama kita bisa membuat perubahan. Tuhan Yesus memberkati.